Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dimaulidia dengan NIM A1011231264. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis teori kriminologi dalam kasus pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya. Pelaku adalah Altaf Fasalia Arnika Basyah yang berumur 23 tahun. Altaf merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia dan merupakan senior dari Muhammad Naufal Zidan. Korban merupakan Muhammad Naufal Zidan yang berusia 19 tahun, mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia yang tewas dibunuh oleh seniornya sendiri. Keterangan polisi menyebutkan bahwa motif utama pembunuhan ini adalah motif ekonomi. Pelaku terlilit utang dari pinjaman online, sering mengalami kerugian dalam bermain investasi kripto, dan merasa iri terhadap korban yang lebih berhasil dalam investasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa korban memiliki banyak harta yang dapat dikuasai untuk melunasi hutang. Selain motif ekonomi, pelaku mengaku membunuh korban karena terinspirasi dari film serial Narcos. Film ini menggambarkan kehidupan kriminal Pablo Escobar yang mendirikan kartel narkoba di wilayah Medellin, Kolombia. Film ini banyak mengandung adegan kekerasan dan pembunuhan yang berdampak pada perilaku seseorang yang jika tidak bisa mengendalikan pemikirannya serta tidak bisa membedakan adegan di film dan dengan kejadian di dunia nyata. Berdasarkan hasil interogasi penyidik terhadap Altaf, polisi mengetahui apa yang terjadi. Menurut Altaf, sore hari pada hari Rabu 2 Agustus tahun 2023, dia mengantarkan Naufal pulang ke kosannya. Setiba di kosannya, Altaf mengambil pisau lipat yang sudah tersimpan di jok motornya, lalu memasukkan ke saku celananya, dan hal ini bisa dikonfirmasi melewati CCTV yang ada. Setelah itu, Altaf dan Naufal sempat mengobrol. Gak lama habis itu, Altaf pamit pulang. Tapi bukannya pulang, Altaf malah mengeluarkan pisau lipat yang sudah tersimpan di dalam sakunya. Katanya, saat itu korban sempat melawan dengan cara menggigit jarinya Altaf sampai membuat cincin yang sedang dikenakan Altaf tertelan dan menyangkut di tenggorokannya Naufal. Altaf kemudian mendorong korban dan menikam leher dan dadanya berkali-kali sampai korban kehilangan nyawa. Keesokan harinya, Altaf pergi mencari kantong plastik hitam besar dan kapur barus. Terus, dia balik lagi ke kosannya Naufal untuk membersihkan TKP. Dia menyembunyikan jasad korban di dalam kantong plastik, diikat lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur korban. Altaf juga sempat menyebarkan kapur barus untuk menutupi bau amis, dan sebelum pergi, Altaf mengambil barang-barang pribadi milik korban seperti laptop MacBook, iPhone, dan barang berharga lainnya. Berdasarkan keterangan dari Wakasat Reskrim Polres Depok AKP Nirwan Pohan, pada saat konferensi pers, Altaf menghabisi korban karena iri dan ingin menguasai harta korban. Dia tahu korban punya banyak duit. Dan Altaf juga mengaku tidak memiliki masalah dengan Naufal, jadi tidak ada faktor dendam ataupun benci. Diketahui, Altaf dan Naufal sama-sama invest di aset digital mata uang kripto, dan Naufal itu lebih sering untung daripada Altaf. Dan Altaf mengalami kerugian sebesar 80 juta. Selain itu, Altaf juga terlilit hutang dengan teman-temannya sebesar 12 juta, serta pinjaman online sebanyak 3 juta. Sebelumnya, Altaf juga sempat meminjam uang sebesar 200.000 kepada Naufal, tapi uang tersebut sudah terlunas. Karena selalu gagal dan hopeless, akhirnya Altaf berencana untuk menghabisi korban, lalu mengambil barang-barangnya. Menurut penyelidikan polisi, Altaf berhasil mendapatkan laptop MacBook, ponsel iPhone, dan juga dompet milik korban. Polisi bilang bahwa Altaf juga sempat mencoba untuk menguras isi ATM milik korban, tetapi gagal karena Altaf tidak tahu PIN-nya. Selain itu, berdasarkan pengakuan Altaf di konferensi pers, dia baru merencanakan aksinya pada Rabu pagi, dan di hari yang sama dia menjalankan aksinya. Dia menjelaskan dia juga terinspirasi dari film Narcos. Saat dia menyerang Naufal, dia juga memberikan kesempatan buat Naufal untuk
untuk menyerang dia dengan harapan nyawanya juga ikut berakhir. Karena pernyataan itu, Altaf kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dicegat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dalam ilmu kriminologi, kasus ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Pertama, teori strain. Teori ini menjelaskan tekanan sosial ekonomi yang dialami pelaku, seperti utang dan kegagalan finansial yang menimbulkan frustasi hingga mendorong tindak kriminal. Kedua, teori kesenjangan ekonomi yang menyoroti ketimpangan material antar pelaku dan korban, yang menimbulkan rasa iri serta dorongan untuk menguasai harta korban. Ketiga, teori kontrol sosial yang menekankan lemahnya ikatan sosial yang dimiliki pelaku, baik dengan keluarga, lingkungan, maupun institusi kampus, sehingga ia bisa menyalurkan tekanan dan frustasi dalam bentuk tindakan kriminal. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa pelaku melakukan tindak pidana. Analisis teori kriminologi berdasarkan teori strain. Pandangan utama Robert Camerton, kejahatan muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat yang diakui sah, namun terbatasnya kesempatan untuk mengakses sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesenjangan antara tujuan dan sarana bervariasi tergantung pada kelasnya, namun sangat mungkin untuk terjadi di semua strata sosial masyarakat. Menurut teori ini, individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal ketika mengalami ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diakui oleh masyarakat dan cara yang dapat mereka gunakan untuk mencapainya. Jika seseorang merasa terlilit hutang dan tidak dapat mencapai tujuan ekonominya secara sah, tekanan psikologis ini dapat mendorong terlibat dalam pelaku kriminal, termasuk pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku menghadapi tekanan akibat utang dan merasa tidak mampu mencapai standar kesuksesan yang diidealkan. Yang kedua ada teori kesenjangan ekonomi. Teori ini menekankan ketidaksetaraan ekonomi dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam kejahatan sebagai cara untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Jika seseorang terlilit hutang dan merasa terpinggirkan secara ekonomi, mereka mungkin cenderung mencari cara untuk memecahkan masalah keuangan mereka melalui tindakan kriminal, termasuk dengan cara pembunuhan. Pelaku berada dalam posisi lebih rendah secara finansial dibandingkan korban. Pelaku menganggap korban lebih mapan. Kesenjangan ini menimbulkan kecemburuan sosial sekaligus rasa frustasi. Pelaku melihat tindak pidana sebagai cara untuk menutupi defisit ekonominya. Dengan demikian, kejahatan tersebut lahir dari kombinasi rasa iri dan kondisi kesulitan finansial yang nyata. Yang ketiga ada teori kontrol sosial. Teori ini muncul karena adanya asumsi bahwa semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan kejahatan. Teori ini menekankan peran ikatan sosial dalam mencegah perilaku kriminal. Jika seseorang merasa terlilit hutang dan kehilangan kontrol terhadap situasi keuangan mereka, hal ini dapat mengurangi ikatan sosial dan meningkatkan resiko terlibat dalam kejahatan, termasuk pembunuhan. Dalam kasus ini, lemahnya kontrol sosial terlihat sangat jelas. Pelaku gagal membangun keterikatan moral dengan norma akademik, tidak memiliki pengawasan yang kuat dari lingkungan kampus maupun keluarga, sehingga mudah melakukan penyimpangan. Minimnya pengawasan di lingkungan kos juga memberi celah terjadinya tindak kriminal. Sekian penjabaran saya tentang analisis teori kriminologi dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia yang dibunuh oleh seniornya.